Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, saya Nur Lisma dengan NIM 23008501023 dari mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Janti Manggai, SSI. Tahukah kalian bahwa limbah yang terlihat kotor dan berbahaya sebenarnya bisa diolah menjadi lebih aman loh, bahkan menghasilkan energi. Semua itu dapat terjadi berkat bantuan mikroorganisme yang bekerja secara alami di dalam proses pengolahan limbah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme melalui proses aerob dan anaerob. Kita akan mempelajari bagaimana mikroba menguraikan bahan pencemar, bagaimana sistem pengolahan limbah bekerja, hingga bagaimana proses tersebut dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Baik, pertama kita akan membahas mengenai mikrobiologi dalam teknik lingkungan. Mikrobiologi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan mikroorganisme dengan lingkungan, terutama peran mikroba dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi pencemaran. Dalam teknik lingkungan, mikroorganisme dimanfaatkan untuk pengolahan limbah cair, limbah padat, maupun limbah industri. Air limbah dosmetik atau biasa disebut sewage biasanya mengandung sisa makanan, deterjen, minyak, protein, lemak, hingga berbagai senyawa organik lainnya. Jika limbah tersebut dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan, maka dapat menyebabkan pencemaran air, menurunkan kadar oksigen terlarut, menimbulkan bau tidak sedap, dan memicu pertumbuhan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme memiliki kemampuan alami untuk menguraikan bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Karena itu, mikroba menjadi komponen utama dalam sistem pengolahan limbah biologis. Beberapa mikroorganisme penting dalam pengolahan limbah yaitu bakteri, protozoa, jamur, dan alga. Contohnya Bacillus sp dan Pseudomonas sp yang membantu menguraikan bahan organik, serta Nitromonas dan Nitrobacter yang berperan dalam proses nitrifikasi. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme mikroba dalam pengolahan limbah. Metabolisme mikroba adalah seluruh proses biokimia yang terjadi di dalam sel mikroorganisme untuk memperoleh energi, tumbuh, dan berkembang biak. Air limbah mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang dimanfaatkan mikroba sebagai sumber karbon dan energi. Melalui proses metabolisme, bahan organik kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga kandungan pencemar dalam limbah berkurang. Metabolisme mikroba terdiri atas dua proses utama yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pencemaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi komponen sel yang lebih kompleks seperti protein dan membran sel. Dalam pengolahan limbah terdapat dua jenis proses utama yaitu proses aerob dan anaerob. Pada proses aerob, mikroorganisme menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air, serta energi. Sedangkan pada proses anaerob, mikroorganisme bekerja tanpa oksigen dan menghasilkan metana, karbon dioksida, serta asam organik. Aktivitas mikroorganisme dipengaruhi oleh suhu, pH, oksigen, dan nutrisi. Jika kondisi lingkungan tidak optimal, maka proses pengolahan limbah menjadi kurang efektif.
Berikutnya kita akan membahas sistem pengelolaan aerob. Sistem aerob adalah metode pengelolaan limbah yang memanfaatkan mikroorganisme aerob, yaitu mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Pada sistem ini, oksigen diberikan melalui proses aerasi. Mikroorganisme menggunakan oksigen untuk menguraikan bahan organik menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa mikroba. Proses biasanya dimulai ketika limbah masuk ke bak aerasi. Udara dipompa menggunakan aerator agar kadar oksigen tetap mencukupi. Salah satu sistem aerob yang paling umum digunakan adalah activated sludge atau lumpur aktif. Dalam sistem ini berbentuk fluk lumpur yang mengandung bakteri dan bahan organik sehingga penguraian berlangsung lebih efisien. Selain itu terdapat trickling filter yang menggunakan media batu atau plastik sebagai tempat tumbuh mikroba, serta oxidation pond yang memanfaatkan kerjasama bakteri. Keunggulan sistem aerob yaitu proses penguraiannya itu berlangsung cepat dan mampu menurunkan nilai BOD dan COD secara signifikan. Namun, sistem aerob membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk proses aerasi dan menghasilkan lumpur dalam jumlah banyak. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pengelolaan anaerob. Sistem anaerob merupakan metode pengelolaan limbah tanpa adanya oksigen bebas. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme anaerob yang mampu hidup tanpa oksigen. Penguraian bahan organik berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah hidrolisis, yaitu pemecahan protein, lemak, dan karbohidrat menjadi senyawa sederhana. Tahap kedua adalah asidogenesis, yaitu perubahan senyawa sederhana menjadi asam organik karbon dioksida dan hidrogen. Kemudian tahap ketiga adalah asetogenesis, yaitu pembentukan asam asetat. Dan tahap terakhir adalah metanogenesis, yaitu proses pembentukan gas metana oleh mikroorganisme metanogen. Gas metana yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai biogas atau sumber energi alternatif. Keunggulan sistem anaerob adalah kebutuhan energi operasional lebih rendah, produksi lumpur lebih sedikit, dan mampu menghasilkan energi. Namun, proses anaerob berlangsung lebih lambat dan sensitif terhadap perubahan suhu maupun pH. Terakhir, kita akan membahas ekologi dan dinamika komunitas mikroba. Dalam sistem pengelolaan limbah, mikroorganisme hidup dalam komunitas yang kompleks dan saling berinteraksi. Setiap mikroorganisme memiliki fungsi tertentu. Ada yang memecah bahan organik kompleks, ada yang mengubah hasil pemecahan menjadi senyawa lain, dan ada juga yang menghasilkan produk akhir seperti metana. Interaksi antara mikroorganisme dapat berupa simbiosis, kompetisi, dan predasi. Simbiosis terjadi ketika mikroorganisme saling menguntungkan. Kompetisi terjadi ketika mikroorganisme bersaing memperoleh nutrisi, sedangkan predasi terjadi saat protozoa memakan bakteri tertentu. Keseimbangan komunitas mikroba sangat penting karena mempengaruhi efektivitas proses pengelolaan limbah. Sebagai kesimpulan, mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan limbah biologis. Melalui proses aerob dan anaerob, bahan pencemar dapat diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga limbah menjadi lebih aman bagi lingkungan. Sistem aerob unggul dalam proses penguraian yang cepat dan efisien, sedangkan sistem anaerob memiliki kelebihan dalam menghasilkan biogas sebagai sumber energi tumbuhan. Dengan memahami peran mikroorganisme dalam pengelolaan limbah, kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.